Anda boleh kasih nama masalah, nama penyakit apa saja, dan saya akan taruh satu nama di atas semua nama masalah dan nama penyakit termasuk COVID-19, yaitu nama Yesus lebih berkuasa daripada segala kuasa, segala penyakit yang ada di muka bumi. Shalom para pendengar dari Solusi Hidup. Saya Pendeta Luther Dias. Hari ini berjumpa dengan saudara, dan saya percaya keadaan saudara baik-baik saja. Ada banyak hal yang kita dengar hari-hari ini, dan kabar-kabar itu bisa saja membuat Anda takut, bisa saja membuat Anda cemas, bisa saja membuat iman dan pengharapan kita kepada Tuhan menjadi lemah dan menjadi mundur. Tapi pada hari ini saya mau beritahukan kepada saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu berarti bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu untuk kita memperhatikan firman, mengucapkan firman, hafal firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal dalam kita, kita ucapkan setiap hari. Karena langit dan bumi ini diciptakan hanya ketika Tuhan mengucapkan firman. Kita ini paling berkemistri ketika kita dengar firman dan lakukan firman, menghidupi firman. Maka saudara dan saya akan melihat kuasa daripada firman atau manifestasi firman itu terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita perhatikan Alkitab kita, Keluaran pasal yang ke-12, bahwa ketika terjadi tulah yang terjadi di Mesir, maka firman Allah berkata begini, bahwa seluruh Mesir kena tulah. Mulai dari air berubah menjadi darah, dari lalat pikat, nyamuk, katak, sampai kematian anak-anak sulung. Tapi yang terjadi adalah di tempat tinggal orang Israel di Goshen, itu tidak terjadi tulah sama sekali. Kenapa? Karena ada perlindungan dari Tuhan. Karena ada God's protection, kingdom protection. Alasannya karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita jadi anak Tuhan, ketika kita jadi hamba Tuhan, kita dapat 5 berkat istimewa. Yang pertama adalah kita dilindungi dari sorga. Yang kedua, kita dipimpin dari sorga, dapat suplai sorga, dapat promosi sorga, dan dapat kuasa sorga. Ada 2 hal di sini. Yang pertama, kita dipimpin dari sorga atau dilindungi dari sorga. Dan yang berikut adalah ada kuasa sorga. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Matius pasal yang ke-8, ceritanya seorang kusta ketemu dengan Yesus, dan dia berkata begini, maukah engkau menyembuhkan aku? Dan Yesus berkata, aku mau. Dan saudara tahu bahwa pada masa itu orang kusta itu tidak tinggal di dalam sebuah kota, tidak tinggal pada sebuah desa. Mereka selalu tinggal di luar pintu gerbang atau di luar kota, di luar sebuah desa. Dan setiap hari mereka harus berteriak, najis, 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 najis. Tapi pada waktu itu dia ketemu dengan Yesus, dan orang kusta itu menular, saudara. Sehingga mereka harus jauh dari perkemahan di mana orang-orang sehat itu tinggal. Dan pada waktu itu dia ketemu dengan Yesus, maukah engkau menyembuhkan aku? Yesus berkata, aku mau. Dan Yesus menyembuhkan dia. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, Alkitab berkata bahwa pergi sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, supaya orang melihat kerajaan Allah sudah datang. Siapa tahu ini adalah waktunya untuk gereja bangkit dan menyatakan kuasa Tuhan. Ini adalah waktunya di mana dunia melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Dia disebut nama di atas segala nama. Anda boleh kasih nama masalah, nama penyakit apa saja, dan saya akan taruh satu nama di atas semua nama masalah dan nama penyakit termasuk COVID-19, yaitu nama Yesus lebih berkuasa daripada segala kuasa, segala penyakit yang ada di muka bumi ini. Nah, saudara perhatikan baik-baik, kita juga lihat tentang kehidupan daripada Ayub. Ayub pasal pertama sampai ayat pasal 21. Dan setan datang dan setan minta daripada Tuhan supaya angkat perlindungan daripada Ayub. Ingat bahwa setan tidak serang langsung harta kekayaan Ayub, tapi setan cemburu dengan perlindungan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Kenapa? Karena Ayub adalah seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, rajin ibadah, menjauhi kejahatan. Setan datang dan nawar, dan Tuhan izinkan. Ada 4 hal setan menyerang Ayub. Yang pertama adalah setan menyerang ibadah Ayub. Bagaimana caranya? Setan mematikan kambing domba Ayub lebih dulu.
Kambing domba pada masa itu adalah binatang korban. Jadi kalau semua kambing dombanya dimatikan, Ayub nggak punya ibadah lagi. Saudara tahu bahwa tujuan setan adalah mematikan ibadah saudara dan saya. Saya berdoa supaya saudara dan saya tetap beribadah, tetap ibadah di rumah. Kalau Anda tetap punya iman untuk tidak kumpul sama-sama, Anda bisa di rumah, Anda bisa live streaming, Anda bisa secara online, di mana saja. Yang penting hatimu tertuju kepada Tuhan dan jangan kehilangan iman. Yang kedua adalah setan menyerang apa? Unta-untanya Ayub. Unta-untanya Ayub adalah binatang untuk mengangkut beban. Dalam satu hari mati semua. Setan menyerang bisnis Ayub. Yang ketiga adalah setan menyerang keluarga Ayub. 10 anaknya mati dalam satu hari. Dan yang keempat adalah setan menyerang pribadi Ayub. Ada borok dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Dan istrinya berkata, kutuki Allahmu dan matilah. Kalau saudara perhatikan Ayub pasal 42, Tuhan pulihkan berurutan yang sama. Ibadah Ayub dipulihkan lebih dulu, kemudian bisnisnya dipulihkan. Dari istri yang minta kutuki Allahmu dan matilah, dari istri yang sama dapat 10 anak lagi. Dan Ayub dipulihkan kulitnya seperti kulit anak remaja. Dan dia masih hidup dan melihat generasi ketiga. Dengan matanya sendiri, anak cucunya lahir di pangkuannya. Itu bukti bahwa kebesaran Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Saudara dengar baik-baik, bahwa ketika Anda dan saya takut, maka itu melemahkan kekuatan saudara. Tapi ketika Anda percaya, maka Anda akan melihat kemenangan ada di pihak saudara dan saya. Saudara, hari ini bukan untuk waktunya untuk kita saling menyalahkan, tapi ini adalah waktu untuk kita saling bergandengan tangan. Mungkin hari ini tidak langsung secara fisik Anda tidak saling bergandengan tangan, tapi kita satu dalam roh, satu dalam iman. Percayalah bahwa Yesus lebih berkuasa daripada segala kuasa yang sedang terjadi. Segala penguasa di langit sedang digoncangkan. Menurut Matius pasal 21 ayat 26, bahwa orang akan mati karena ketakutan. Bukan mati karena virus, tapi mati karena ketakutan. Di balik virus ini yang lebih berbahaya adalah roh ketakutan itu sendiri. Karena itu kita usir setiap roh ketakutan. Dan Tuhan berikan kepada kita kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saya katakan kepada umat Allah, hamba-hamba Tuhan, katakan firman Tuhan, sampaikan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, deklarasi firman Tuhan. Dan Anda akan melihat perkara-perkara hebat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saya kutip ayat yang terakhir, Mazmur pasal 2. Mazmur pasal pertama, maksud saya ayat yang kedua. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kata merenungkan dipakai kata haga. Haga itu dalam bahasa Ibrani punya 4 arti. Yang pertama, pikirkan firman Tuhan. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan. Yang ketiga adalah deklarasi firman Tuhan. Dan yang keempat adalah menyanyikan firman Tuhan. Anda bangun pagi dan Anda baca Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia adalah perlindungan bagi kita, gembala yang selalu menuntun kita. Lalu Anda pergi, Anda ketemu dengan istri dan Anda berkata, hari ini aku percaya bahwa Tuhan ada bersama denganku karena Dia gembala, karena aku tidak akan kekurangan suatu apapun. Anda perkatakan. Kemudian Anda masuk kamar mandi, Anda sisir rambut dan Anda deklarasi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian Anda mulai mendengung. Lalu Anda mulai nyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika Anda menyanyikan firman Tuhan, tidak ada satu kuasa pun yang dapat tahan berdiri menghadapi saudara. Karena Tuhan janji kemenangan ada di pihak kita. Bersama dengan Allahmu, siapakah jadi lawanmu? Saya berdoa kepada saudara, biarlah umat Tuhan menjadi umat pemenang. Siapa tahu Tuhan taruh kami di waktu ini untuk dunia melihat kemuliaan Tuhan, untuk dunia melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Seperti Yesus yang mau jamah orang kusta dan berkata, aku mau. Demikian juga hari-hari ini akan ada begitu banyak mujizat yang akan terjadi. Hamba berdoa kepada mereka yang sakit. Hamba berdoa kepada mereka yang ada di rumah sakit, supaya Tuhan berikan kepada mereka kesembuhan, pemulihan. Hamba berdoa supaya kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada mereka. Anugerah Tuhan turun bagi mereka. Hamba berdoa kepada Bapak Presiden. Hamba berdoa kepada Wakil Presiden, para menteri, semua yang sedang bekerja keras, para dokter, para suster yang bekerja. Bukan cuma Indonesia, seluruh dunia.
Hamba berdoa, aku usir setiap roh ketakutan. Dan aku minta kekuatan, kasih, dan ketertiban Tuhan berikan. Kasih yang sempurna, melenyapkan ketakutan. Hamba berdoa kasih yang sempurna, yang Kau demonstrasikan di atas kayu salib. Dan Engkau berkata, it is finished. Sudah selesai. Semua dosa, segala sakit penyakit sudah selesai. Engkau lakukan yang sama hari-hari ini. Sehingga di waktu ini gereja menjadi garam dan terang, mendemonstrasikan kuasa Allah. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan aku lepaskan, pemulihan aku lepaskan, iman yang besar, yang timbul dari percaya firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan ada pada umat-Mu. Sehingga gereja menjadi berkat, umat Allah menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Anda sudah menonton dan melihat acara ini. Kita akan ketemu lagi di sesi daripada solusi hidup di part berikutnya. Dan biarlah sesi ini menjadi berkat bagi saudara, memberikan kekuatan bagi saudara. Sekali lagi saya beritahukan, jangan takut. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan Anda akan melihat kemenangan besar Tuhan berikan kepada saudara.